Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah ISBD ini dengan topik pembahasan yang berbeda ya. Kali ini sesuai dengan RPS kita akan membahas 3 topik ya. Manusia sebagai individu, manusia sebagai individu dan makhluk sosial, manusia dan peradaban, serta manusia, keragaman dan kesetaraan. Ya, jadi ada 3 ya, agak panjang sih sebenarnya, tapi nanti kita akan selingi satu-satu. Oke. Sebelum kita memulai, kalau dalam proses Ibu menjelaskan ada yang mau langsung bertanya, silakan di room chat atau raise your hand di depan layar video, bisa langsung bertanya ya. Oke, kemudian kalau ada yang mau ke toilet dan segala macam, silahkan tinggalkan Zoom-nya, tapi Zoom-nya masih dalam mode aktif videonya. Oke, baiklah adik-adik sekalian, kita mulai di topik pertama. Bentar ya. Oke, kita mulai di topik ini. Manusia sebagai individu dan makhluk sosial, ya. Oke, baiklah adik-adik sekalian. Nah, di sini dikatakan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Nah, kita memang sadari sejak lahir ya, sejak lahir atau sejak kita belum ada dalam proses konsepsi ya, dalam proses konsepsi antara sperma bapak dan sel telur ibu, itu pun juga kita akan dilahirkan menjadi makhluk individu. Tetapi pada saat prosesnya kita itu adalah makhluk sosial. Oke. Nah ini, kalau kita lihat individu ya, individu itu dalam bahasa Latin itu berasal dari kata individuum, ya, yang artinya yang tak terbagi, ya. Sementara dalam bahasa Inggris individu itu berasal dari kata undivided, ya, artinya tidak dan terbagi. Jadi individu itu tidak terbagi. Maksudnya adalah individu itu adalah sebuah kesatuan. Jadi kita itu makhluk individu itu kesatuan dalam artian kita itu terdiri atas sistem, beberapa sistem. Jadi sistem itu kumpulan dari beberapa subsistem. Satu tubuh individu kita ini banyak sistem. Sistem pernapasan, sistem pencernaan, ya, sistem integumen dan segala macam. Nanti kalian akan pelajari di anatomi. Ya, jadi individu itu adalah satu kesatuan. Yang tadi Ibu sampaikan pada saat kita juga baru mau diciptakan itu adalah satu kesatuan antara sperma bapak dan sel telur ibu. Itu ya. Baik. Kemudian Nah, manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur jasmani dan rohani jelas ya, unsur fisik dan psikis dan unsur raga dan jiwa. Ini sebagai makhluk individu. Kemudian seorang individu ini perpaduan antara genotipe, fenotipe. Nah, kalau genotipe itu dibawa sejak lahir ya. Merupakan keturunan-keturunan sejak lahir. Ini kalau genotipe, sementara fenotipe itu dibawa pada saat proses kehidupan. Nah, sementara kepribadian adalah seluruh perilaku individu. Perilaku itu merupakan hasil interaksi antara potensi-potensi yang dimiliki oleh seseorang ya dengan sekitarnya, dengan situasi lingkungan sekitarnya. Oke, sebelum Ibu lanjut panjang, materi ini bisa kalian lihat sudah ada di VLab juga ya. Jadi kalau ada yang tertinggal, sampaikan sama temannya yang tidak bisa masuk room Zoom, silahkan buka di VLab materi
dirinya. Kalau misalnya sembari dia baca ada pertanyaan, bisa titip pertanyaan sama temannya, silahkan ketik di room chat ya. Oke, sekarang kita masuk di pertumbuhan manusia. Pertumbuhan manusia ini sebenarnya pada dasarnya adalah proses. Proses apa? Proses asosiasi. Asosiasi primer namanya ya. Jadi kita lihat yang mulai dari bayi sampai ke orang tua ini adalah sebuah proses pertumbuhan manusia. Apakah semua orang akan mengalami ini? Belum tentu ya. Ada oleh yang maha kuasa mungkin masih usia anak-anak sudah kembali ke yang maha kuasa, atau ada yang bisa sampai sempurna sampai usia tua, gitu ya. Itu adalah proses asosiasi primer. Nah ini sebuah pendirian mativistik ini adalah berpendapat bahwa individu itu semata-mata ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa sejak lahir. Misalnya soal kemiripan wajah antara orang tua dan anaknya ya. Itu. Nah, ini contohnya seorang ayah memiliki keahlian seni lukis, maka anaknya juga kemungkinan besar juga akan menjadi pelukis dan sejenisnya. Itu adalah pendirian nativistik, ya, pendirian yang berpendapat semata-mata bahwa kehidupan ini individu itu kehidupannya oleh faktor-faktor yang dibawa sejak lahir. Ini ya. Sementara pendirian empiristik dan environmentalistik, nah pendirian ini berlawanan pendapat dengan nativistik tadi. Nah, dua pendirian ini menganggap bahwa pertumbuhan individu itu semata-mata tergantung pada lingkungan. Jadi seberapa besarkah perannya pada kehidupan sosial, maka tergantung pada lingkungan di mana dia berada. Kalau anak-anak misalnya berada pada lingkungan yang keras, maka dia akan terbentuk menjadi pribadi yang keras seperti itu. Itu adalah pendirian empiristik dan environmentalistik, ya. Nah, sementara pendirian konvergensi atau interaksionisme, nah pendirian ini berpendapat bahwa interaksi antara dasar dan lingkungan dapat menentukan pertumbuhan individu. Jadi cara berinteraksi itu akan menentukan bagaimana individu tumbuh. Kalau dia pada saat contoh pada saat kita Zoom meeting ini. Ya, adik-adik waktu SMA kemarin mungkin pada saat SMA aktif sekolah, kemudian ekstrakurikuler, kemudian masuk kuliah walaupun kuliahnya ini daring, tetap kalian tidak ketinggalan karena sudah terbiasa ya, sudah di lingkungan kemarin dia dengan lingkungannya aktif, maka akan terbawa di lingkungan perkuliahan ini. Nah, itu tadi manusia sebagai makhluk individu. Sekarang kita lihat manusia sebagai makhluk sosial. Konteks sosial ini setiap orang akan mengenal orang lain ya, karena perilaku manusia selalu terkait dengan orang lain. Apapun yang kita lakukan itu perilaku kita itu terkait sama orang lain ya. Apapun itu karena kita adalah makhluk sosial, itu pendirian konteks sosial ya. Setiap orang akan mengenal orang lain karena perilaku manusia tersebut selalu terkait dengan orang lain, gitu ya. Pada saat bangun tidur, ketemu sama orang tua di rumah, kemudian setelah mandi keluar dari rumah mau kemana, itu tetap berinteraksi atau terkait dengan orang lain. Itu adalah manusia sebagai makhluk sosial ya. Ini manusia itu makhluk sosial kenapa? Karena ada dorongan. Ada dorongan yang berhubungan dengan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri. Selalu kita merasa ada hubungan dengan orang lain. Ada kebutuhan sosial untuk hidup berkelompok. Kita kalau sendiri merasa, aduh mau ngapain ya, bete sendiri, paling tidak komunikasi lewat telepon sama teman atau video callan sama teman, itu tandanya adalah manusia itu makhluk sosial yang selalu ada dorongan mau berhubungan dengan orang lain, gitu ya. Manusia itu tidak akan bisa hidup sebagai manusia kalau tidak hidup di tengah-tengah manusia yang lain, ya jelas ya. Selalu saja itu namanya sebuah interaksi makhluk sosial. Nah,
Manusia itu dikatakan makhluk sosial. Kenapa? Yang pertama, manusia itu tunduk pada aturan dan norma sosial. Kita berperilaku mengikuti aturan-aturan yang berlaku di mana kita berada, di mana kita bertempat tinggal. Contoh kecil, kita di room Zoom ini, ya, di Zoom meeting ini, kita tergabung dalam Zoom meeting, ada interaksi satu sama lain, kemudian ada aturan di dalamnya. Itu ya. Kemudian perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian dari orang lain. Apa yang kita lakukan, apa yang kalian tampilkan, apa yang kalian buat itu selalu mengharapkan sebuah penilaian. Itu. Kemudian manusia memiliki kebutuhan untuk interaksi. Jadi berinteraksi itu adalah sebuah kebutuhan, social needs. Ya, jadi tingkatan dasar kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow, nanti adik-adik bisa lihat, bisa searching, tingkatan kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow, ada kebutuhan sosial atau social needs, yang artinya bahwa manusia itu dikatakan sebagai makhluk sosial. Kemudian berikutnya, potensi manusia itu akan berkembang bila berada di tengah-tengah masyarakat, ya. Potensi itu tidak akan pernah berkembang kalau terpuruk sendiri di kamar, menghayal, merenung diri sendiri, itu tidak akan bisa berkembang potensi yang dimiliki. Contoh kecil, kalau adik-adik berpotensi menjadi misalnya menjadi berdagang kecil, ya, jual pulsa misalnya, ya penjualan pulsa kalian tidak akan bisa maju, tidak akan bisa laku kalau kalian ya sendiri tidak menyampaikan hal tersebut ke orang lain gitu, ya. Itu contoh kecilnya. Kemudian interaksi sosial dan lapisan sosial. Nah, lapis interaksi sosial ini ada namanya faktor imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Ini adalah faktor-faktor yang mendasari berlangsungnya interaksi sosial, ya. Ibu jelaskan dulu. Jadi faktor imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Ketika kita berinteraksi sama orang lain, ya, kita selalu ada faktor imitasi. Faktor imitasi itu maksudnya adalah selalu kita ingin meniru apa yang dimiliki orang lain. Ya, itu faktor imitasi. Apa yang kita lakukan, kemudian sejauh mana kemajuan kita selalu ingin meniru apa yang dimiliki orang lain, apalagi orang lain tersebut lebih maju atau lebih berhasil, gitu. Itu faktor imitasi. Kemudian yang kedua faktor sugesti. Kita interaksi sosial atau lapisan sosial yang kita hadapi selalu ada beberapa berdasarkan sugesti. Misalnya kalau kita menghadapi sakit, ya ada orang menghadapi sakit flu misalnya ya santai-santai aja. Ada yang orang flu karena ini masa COVID, masa corona, itu jadi aduh gimana nih ya, saya gimana ya, jadi mensugesti diri, mendorong diri sendiri, itu sugesti. Kemudian faktor identifikasi. Faktor identifikasi itu ada bagaimana melihat apa yang dimiliki dari diri sendiri ketika kita berinteraksi, kita mempunyai potensi apa, itu yang akan kita sampaikan ke masyarakat, itu akan kita perlihatkan ke masyarakat. Seperti itu adalah faktor identifikasi. Sementara faktor simpati itu adalah kita berinteraksi sosial atas dasar dorongan hati, kemudian merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain di sekitar kita. Itu ya. Kemudian syarat-syarat terjadinya kontak sosial, ya, ada kontak sosial, ada komunikasi, ya jelas dua hal ini jelas harus ada ketika ada interaksi sosial, ya. Nah, kontak sosial ini berlangsung 3 bentuk, ya. Ada sosial perorangan, antara orang perorangan, antara orang perorangan dengan satu kelompok, kemudian kelompok dengan kelompok yang lain. Antara orang perorangan yang kita lakukan, misalnya ibu lagi semalam tuh lagi WA sama si pennya, ya, itu adalah interaksi antara orang perorangan. Sementara interaksi orang perorangan dengan satu kelompok, ini kita interaksi satu orang, misalnya satu dengan kalian dengan satu kelompok di Zoom ini. Gitu. Kalau interaksi antara kelompok manusia yang lain, misalnya kalian nih mahasiswa kebidanan kemudian akan berinteraksi dengan mahasiswa jurusan yang lain, gitu.
bentuk-bentuk interaksi sosial itu banyak macamnya ya. Ada dua macam, ada asosiatif dan disosiatif. Asosiatif itu bentuknya khusus ya. Kemudian sementara disosiatif itu adalah bentuk persaingan. Kalau asosiatif bentuknya ya akulturasi, asimilasi, akomodatif itu artinya adalah bagaimana kita berkumpul sesuai dengan tujuan bersama ya itu. Sementara kalau disosiatif itu adalah bentuk interaksi dalam proses persaingan ya, ada kontroversi, ada pertentangan, ada pertikaian. Itu kalau disosiatif ya. Oke. Sampai di sini untuk manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Baiklah adik-adik, sampai di sini ada yang mau bertanya? Kalaupun Ibu terlalu cepat bisa kalian. Oke, siapa nih? Sylvia. Oke, Sylvia silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana tadi? Mana Sylvia ya? Ini ya. Oke, Sylvia silahkan. Izin bertanya, Bu. Pada salah satu slide tadi mengatakan bahwa potensi manusia akan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Nah, bagaimana apabila seseorang itu memiliki niat? Masih putus-putus, Sylvia agak putus-putus. Sylvia bisa. Oke, lanjut. Nah, pada salah satu slide mengatakan tadi bahwa potensi manusia akan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Nah, bagaimana caranya apabila manusia itu memiliki niat untuk memiliki potensi yang tinggi, sedangkan lingkungan masyarakatnya tidak mendukung dan kurang mengikuti norma yang berlaku. Bagaimana caranya seseorang itu bisa mengembangkan potensinya, Bu? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Sylvia. Pertanyaan sangat bagus ya. Jadi ketika kita berinteraksi dengan lingkungan masyarakat, sebenarnya kita sejak lahir itu kita sudah punya bakat ya. Bakat, jadi ada yang dikenal dengan bakat yang dibawa sejak lahir ya, bakat yang dibawa sejak lahir. Nah, itu adalah potensi yang kita miliki. Nah, tetapi apakah bakat itu akan kita kembangkan sampai sesuai dengan pertumbuhan kita? Nah, tadi ada satu aliran yang menyatakan bahwa bakat tersebut atau potensi tersebut yang dimiliki akan berkembang sesuai dengan interaksi kita dengan lingkungan. Nah, ketika kita sebenarnya ada beberapa orang yang tidak menyadari bahwa ada bakat yang dimiliki gitu ya. Jadi cara kita mengasah adalah kita berinteraksi sosial, kita berinteraksi dengan masyarakat atau dengan lingkungan minimal. Karena kalau misalnya kita tidak berinteraksi, maka kita tidak tahu, bahkan kita tidak menyadari kita punya bakat. Contoh, kalian sebenarnya punya bakat menulis misalnya, membuat novel misalnya ya, menulis sebuah novel. Nah, kalau kalian tidak asah terus, kemudian kalian tidak berinteraksi dengan lingkungan, maka itu akan bakat yang dimiliki, apalagi kalau bakat dari lahir itu akan berhenti sendiri atau bahkan hilang. Jadi kalau ada bakat yang kita miliki itu bagaimana cara bakatnya kita mengasah ya, kita asah. Diasahnya dengan cara apa? Dibiasakan, kemudian intinya adalah karena kita makhluk sosial, coba kita berinteraksi dengan lingkungan sekitar gitu ya. Oke, cukup Sylvia ya. Ada lagi yang bertanya nih dari Fadila. Apakah ketika seseorang yang tinggal di lingkungan yang keras akan membentuk kepribadiannya juga? Apakah kepribadian itu akan berubah ketika dia ditempatkan di lingkungan yang berbeda? Terima kasih, Bu. Yang tadi Ibu jelaskan, ada beberapa aliran ya, ada beberapa aliran yang misalnya seperti kalau aliran yang tadi, aliran nativistik ya. Kalau aliran nativistik itu berpendapat bahwa apa yang dimiliki seseorang itu semata-mata dibawa sejak lahir. Jadi kalau misalnya sejak lahirnya dia memang dari keluarga pelukis, maka dia akan melahirkan anak yang pelukis. Itu kalau aliran nativistik. Sementara kalau aliran empiristik
Nah, ini yang sesuai pertanyaanmu. Aliran empiristik ini atau environmentalistik yang menyatakan bahwa seseorang bertumbuh ya semata-mata dipengaruhi oleh tergantung pada lingkungan di mana dia berada. Itu kalau aliran empiristik dan environmentalistik. Nah, pertanyaannya kemudian apakah kepribadian tersebut bisa diubah? Jadi kepribadian itu, kalau kepribadian yang dibawa sejak lahir, ada beberapa yang tidak bisa diubah. Tapi kalau misalnya kepribadian itu adalah pengaruh dari lingkungan, maka dia akan bisa berubah sesuai dengan lingkungan dia di mana berada. Contoh ya, ada satu kampung dari daerah ibu ya, daerah dari Sulawesi, tapi dia daerah Sulawesi Barat. Di Sulawesi Barat itu ada satu desa, ya ada satu desa ada satu desa terlahir dengan kondisi psikis ya, atau ini kejiwaannya ya, kondisi kejiwaannya yang tidak stabil gitu. Jadi mereka karena keturunan, karena dia aliran nativistik ini, maka melahirkan orang dengan kondisi kejiwaan itu secara lahiriah. Nah, sementara ada ada kepribadian yang dibentuk, misalnya dia bisa berubah nggak? Orang itu akan berubah kalau kita bawa keluar dari lingkungan. Dia di mana berada. Ya, kawan ibu ada daerah tersebut ya, ada 2 orang dari daerah tersebut, dia memang terlahir dengan kondisi kejiwaan tidak stabil. Ketika orang tuanya berpikir untuk memperbaiki kondisi kejiwaan anaknya tersebut dibawa ke kota, dibawa ke Sulawesi Selatan, dibawa ke Kota Makassar, kemudian disekolahkan, diasramakan, diasah, itu kepribadiannya bisa berubah, gitu ya. Jadi beberapa kepribadian ada yang bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi lingkungan berada. Gitu. Apakah dia bisa terpengaruh dengan kondisi lingkungan? Sebenarnya tergantung dari diri individu sendiri. Apa sih tujuan hidupnya? Kalau misalnya kita berada dari lingkungan keras, kemudian kita bisa menyeimbangkan kondisi diri, maka tidak akan terpengaruh dengan lingkungan keras tersebut. Kita tetap menjadi lembut, kita tetap menjadi sopan, gitu. Ya. Ada lagi misalnya seorang anak yang terlahir di misalnya di rumah bordil, di lingkungan yang secara norma sosialnya itu kurang, ya. Orang akan berpendapat bahwa kepribadiannya itu akan mengarah ke sana juga. Tidak, dia akan berubah sesuai dengan pribadinya sendiri, kemudian tergantung dari bagaimana dia asah keluar dari lingkungan itu. Itu ya. Oke, kemudian dari mana lagi nih? Dari Elavina izin bertanya, bagaimana sikap kita dan cara pandang kita terhadap teman kita yang hidup dan berkembang di lingkungan yang kurang baik. Elavina, kurang baik dalam apa nih? Kurang baik dalam hal apa? Fisika atau sosial kah? Elavina tergabung nggak? Oke, Ibu jelaskan aja. Nah, bagaimana sikap kita atau cara pandang kita terhadap teman yang hidup dan berkembang di lingkungan yang kurang baik? Nah, yang pertama kurang baik dulu dalam segi fisik. Misalnya dia lahir dan hidup di lingkungan kumuh. Cara pandang kita ya biasa aja. Jangan menilai seseorang dari tampak luar. Don't judge a book from the cover, ya. Ada istilah seperti itu ya. Jangan menilai seseorang dari bentuk fisiknya saja atau dari mana dia berasal. Karena tidak semua orang yang lahir atau tinggal di lingkungan yang tidak baik akan berdampak pada sikap dia. Ada orang yang terlahir di lingkungan kumuh atau terlahir di lingkungan ini, tapi ketika kita ke rumahnya lebih bersih dari lingkungannya. Cara dia berinteraksi lebih bagus, lebih baik ketimbang orang-orang yang terlahir di kota yang bersih dan segala macam, gitu ya. Kemudian kalau di lingkungan yang kurang baik menurut Elavina ini adalah lingkungan, misalnya dia berada pada lingkungan yang tingkat sosialnya
rendah, misalnya dia lahir atau tinggal di lingkungan yang tadi Ibu sampaikan, di rumah bordir misalnya ya, di tempat secara sosial atau norma sosialnya kurang bagus, maka cara pandang kita ya biasa saja. Jangan, sekali lagi Ibu sampaikan bahwa jangan menilai seseorang dari bentuk fisiknya. Jangan menilai seseorang dari mana dia berasal, ya. Tapi lihat apa yang dimiliki orang tersebut, apa yang dimiliki dalam artian sosial ya, bukan fisik ya, bahwa dia punya mobil, dia punya harta, dia punya, bukan. Tapi lihat apa kepribadian yang dimiliki seseorang. Gitu. Oke, Elavina. Kemudian dari Firly Fatih. Apakah kita bisa berpola hidup baik tapi lingkungannya berlawan arah? Bisa, insya Allah. Jadi kalaupun kita berada atau berasal dari lingkungan yang kurang baik, tidak menutup kemungkinan kita akan berkembang. Ibu ceritakan sedikit ya. Ibu yang berada di depan kamera kalian ya, berasal dari keluarga kecil, keluarga yang kurang mampu. Tidak ada satupun keluarga ibu pejabat atau apa ya. Di masa kecil ibu terlahir, almarhum papa ibu adalah seorang tukang kayu. Jadi usaha kecil di rumah, membuat mebel, membuat lemari, itu tapi usaha-usaha kecil. Nah, ibu 5 bersaudara. Di lingkungan rumah kami rumah panggung. Di antara rumah sekitar itu, kalau dilihat dari secara fisik, rumah kami lebih kumuh dibanding yang lain. Gitu. Nah, waktu kami belum apa-apa, orang-orang jangankan mau ke rumah, menyapa kami pun tidak, seolah-olah kami adalah sampah di masyarakat tersebut, yang mengurangi estetika dari lingkungan itu. Karena ibu tinggal di lingkungan kota, di tengah-tengah kota. Ibu tinggal di tengah-tengah kota Makassar, tetapi dari rumah, kemudian dari pekerjaan almarhum papa, itu jauh dari persepsi seseorang bahwa ini adalah kehidupan perkotaan. Akhirnya alhamdulillah ibu berusaha, kemudian setiap sekolah mendapatkan percepatan pendidikan. Ibu SD-nya cuma 4 tahun, selalu dapat beasiswa. Kemudian SMP ibu cuma 2 tahun. Kemudian SMA ibu SMA di SPK, Sekolah Perawat Kesehatan, ibu cuma 2 tahun juga. Jadi ibu tidak banyak waktu untuk sekolah. Karena ibu dapat beasiswa, ibu mengasah diri ibu. Ibu tidak terpuruk dengan kondisi bahwa ibu dari keluarga miskin dan segala macam. Dari mana kita berasal, kita punya hak untuk berkembang. Maka itu yang ibu lakukan. Alhamdulillah sepanjang perjalanan pendidikan ibu dapat beasiswa, tidak sekalipun ibu menyusahkan orang tua ibu untuk membayar sekolah saat itu. Kemudian ibu pada saat di SPK dipercepat, sekolahnya cuma 2 tahun, itu SMA. Kemudian tahun kedua akhir ibu langsung dikirim ke Jepang untuk kuliah Indonesia. Itu. Setelah pulang ibu merubah semua kehidupan orang tua ibu perbaiki rumah, kemudian beli kendaraan. Itu. Orang-orang baru menilai bagus. Jadi ibu sembari mengajarkan lingkungan sekitar ibu bahwa don't judge a book from the cover. Jangan menilai seseorang dari fisiknya saja. Jadi kalau misalnya kita berasal dari lingkungan yang berlawanan, tidak menutup kemungkinan kita akan menjadi baik, tergantung kita membawa diri kita mau kemana. Itu ya. Jangan terpuruk pada kondisi bahwa ya sudahlah, saya kan memang dari keluarga kecil, ya sudahlah saya memang kan dari keluarga yang tidak mampu. Jangan sekali-sekali menanamkan dalam diri kalian seperti itu. Ya, karena ibu yang berada di depan kalian sekarang ini juga tidak berasal dari keluarga konglomerat, tidak berasal dari keluarga pejabat. Tapi sekarang begitu ibu sukses pulang dari Jepang, setelah pulang dari Jepang, ibu banyak kontrak dari luar negeri, dari Australia, dari Belanda, dari Inggris, dari Jerman. Ibu dapat semua karena itu adalah usaha ibu. Ya, jadi kehidupan itu bisa meningkat, bisa berkembang, tidak dengan terpuruk, tidak dengan menyesali diri terlahir dari keluarga miskin, tidak. Dari manapun kita berada, dari lingkungan manapun kita lahir,
itu apa yang kita miliki itu akan berkembang menjadi lebih baik, gitu ya. Yang penting satu, kita usaha, gitu, usaha, ikhtiar, dan kembalikan semua ke ilahi Rabbi. Tuhan, Tuhan yang Maha Kuasa punya kuasa. Kita hanya melakukan, kita hanya berikhtiar, berdoa, memohon, ya Allah jualah yang menentukan keberhasilan kita, itu ya, adik-adik sekalian. Kemudian izin bertanya Bu dari Elavina lagi ya. Bagaimana sikap kita dan cara pandang, oh sudah ini ya. Double. Firly, ini Firly sudah. Mutiara, bagaimana kita menyikapi orang yang melanggar norma sosial? Norma sosial itu hukumannya bukan fisik, ya. Ketika orang yang melanggar norma sosial, misalnya lingkungan kita melarang untuk tinggal satu rumah yang berlawanan jenis, ya. Walaupun everybody have a reason, walaupun semua orang punya alasan, tetapi untuk tinggal berlawanan jenis dalam satu rumah, aturan sosial di lingkungan itu dilarang. Walaupun misalnya alasannya lagi kuliah atau apa itu dilarang. Maka ketika dia melanggar aturannya atau hukumannya kan dalam bentuk fisik. Ya, ada beberapa daerah yang ketika seseorang melanggar sosial, ada yang dihukum dengan cara diarak sekeliling kampung, ya, ada yang dihukum dengan cara dinasehati di depan orang banyak, gitu ya. Jadi berbeda-beda. Jadi hukumannya bukan fisik. Bagaimana cara kita menyikapinya? Cara kita menyikapinya ketika ada orang melanggar norma sosial, laporkan saja ke yang berwenang, misalnya ke Pak RT atau Pak RW sekitar, nanti mereka yang menyelesaikan, atau tokoh agama atau tokoh masyarakat sekitar. Karena kalau berbicara norma sosial itu urusannya bukan di polisi ya, bukan di kepolisian, tapi urusannya ada di tokoh agama atau tokoh masyarakat sekitar. Ini Firly sudah. Ayu Fitri, bentuk interaksi sosial ada asosiatif dan ada disosiatif. Nah, bentuk asosiatif itu adalah bentuk interaksi sosial dalam bentuk kerjasama. Misalnya kerja kelompok. Misalnya kalian ada tugas nih, membuat sebuah makalah kelompok. Nah, itu adalah satu bentuk asosiatif. Ya, satu bentuk interaksi sosial di mana tujuan satu orang dengan orang lain yang berkumpul dalam satu tempat itu tujuannya satu. Itu tidak saling berlawanan, ada satu tujuan yang akan dicapai. Itu. Sementara kalau disosiatif, namanya juga disosiatif, maka sosialnya itu tidak ada sosialnya, dalam artian bahwa disosiatif itu adalah sebuah interaksi sosial yang berlawanan, ada kontroversi, gitu ya. Nah, ada kontroversi, saling berlawanan, saling iri-irian, itu disosiatif. Itu kalau kita mau eja itu disosia. Jadi berarti di itu tidak ada sosialnya. Artinya apa? Ada pertentangan di dalamnya. Gitu ya. Itu Ayu ya. Kemudian Elavina. Oh, dalam hal sosial tadi Bu udah jelasin ya. Joanna, bagaimana jika manusia memiliki sifat yaitu sifat individu? Oh, maksudnya individualisme ya. Oke, di kehidupan kita ini kita tidak menutup kemungkinan banyak manusia yang sifatnya individualisme, ya. Kenapa sifat itu tertanam? Karena dia merasa bahwa kehidupan dia itu tidak membutuhkan orang lain, kehidupan dia itu apa yang dia dapatkan itu semata-mata hasil usahanya sendiri, gitu ya. Itu sangat tidak benar. Bagaimana cara kita menyikapi orang seperti itu? Kalau kita sebagai misalnya orang tersebut teman dekat kita hanya bisa memberikan nasihat, memberikan masukan. Sementara apakah nasihat dan masukan kita itu dia terima, itu tergantung dia, ya. Jadi tanamkan pada dirinya sendiri bahwa sikap individualisme itu salah besar. Kenapa salah besar? Sejak lahir, ya, sejak lahir kita tidak lahir sendiri, ya.
kita tidak ujuk-ujuk kita keluar dari rahim ibu, nggak ada ya. Sebelum kita terbentuk pun juga ada namanya konsepsi, ada namanya pertemuan antara sperma dan sel telur ibu ya, kemudian jadilah janin. Setelah jadi janin besar di kandungan ibu, tidak sendiri juga keluar gitu. Itu. Kemudian sampai kita meninggal. Ada nggak orang yang meninggal, dia membungkus dirinya dengan kain kafan sendiri? Ada nggak orang meninggal dengan menempatkan dirinya sendiri ke peti mati, kemudian menguburkan diri sendiri? Nggak ada. Itu ya. Jadi sampaikan, jelaskan pelan-pelan ke orang yang memiliki sifat individualism. Tapi apakah dia mau mengubah diri setelah kita memberitahu, ya itu tergantung dia. Ya. Baik, kemudian pertanyaan dari Anggita. Makhluk sosial, kebutuhan kita adalah berinteraksi dengan orang lain. Bagaimana jika seseorang tersebut antisosial? Yang tadi Ibu sampaikan ya, lebih asik dengan diri sendiri, tidak pernah berinteraksi. Apakah dalam hal ini keluarga berperan penting, Bu? Ya, orang dengan antisosial itu keluarga sangat berperan penting. Dan sampaikan sama dia, antisosial itu sudah masuk dalam salah satu penyakit jiwa, ya, penyakit jiwa. Namanya, maaf Ibu, sampai lupa ya. Jadi salah satu penyakit kejiwaan ketika orang antisosial, ketika orang tidak mau berinteraksi sama orang lain, itu salah satu penyakit kejiwaan. Apakah ini keluarga berperan penting? Sangat berperan penting. Karena kalau kita tidak berinteraksi sama orang lain, maka potensi yang kita miliki tidak berkembang, kita juga tidak bisa berinteraksi. Kemudian ketika kita tidak berinteraksi dengan orang lain, kita terpuruk sendiri, ya. Kita terpuruk sendiri ketika ada benturan masalah yang tadinya dia berpikir untuk diri sendiri, dia tidak bisa menyelesaikan, maka akan berdampak pada kejiwaannya. Itu, ya. Akan apatis, orangnya akan apatis, antisosial itu salah satu penyakit jiwa. Ada gangguan jiwa dalam diri orang tersebut ketika misalnya dia antisosial. Keluarga itu sangat berperan penting memberikan nasihat, memberikan masukan, gitu ya. Kemudian dari Healthy, bagaimana cara kita membangkitkan kembali semangat atau rasa percaya diri seseorang yang memiliki rasa insecure terhadap diri sendiri untuk berkumpul atau berinteraksi terhadap orang banyak karena ada pengalaman tersendiri yang membuat dirinya trauma dari segi fisik yang membuat dirinya menjadi, ya, itu tadi Ibu sampaikan. Sekarang di rumah sakit jiwa itu banyak memang orang dengan gangguan disorientasi sosial, kemudian gangguan yang karena memang ada tendensi atau ada pengalaman tersendiri yang membuat dia tidak mau lagi berinteraksi dan segala macam. Nah, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita sampaikan? Kita selalu menasehati, kita sering menasehatinya. Jadi orang yang kena masalah ya, orang yang terbentur masalah itu contoh Ibu ya, contoh Ibu. Ibu pada saat pulang dari Jepang ya, yang Ibu kembali cerita tadi, pulang dari Jepang, kemudian 2 tahun berikutnya, setahun pulang dari Jepang, Ibu ditawari oleh pemerintah provinsi untuk menjadi, saat itu Ibu tolak karena Ibu mau mengabdikan diri Ibu ke masyarakat yang lebih luas. Nah, penolakan Ibu itu awalnya ditentang oleh keluarga, tapi Ibu tetap punya prinsip. Nah, begitu Ibu menolak, beberapa bulan kemudian ayah Ibu meninggal. Semua terpuruk. Kalau kena namanya masalah, Ibu lah kena masalah. Belum ada yang berhasil, ada Ibu juga masih dalam proses kuliah, masih dalam proses sekolah. Ibu juga karena kemarin berkeras hati tidak mau mengambil PNS, jadi akhirnya terpuruk. Kalau misalnya itu dipikir terus terpuruk, sedih hati, ditinggal orang yang disayang atau dikecewakan dengan orang yang kita sayangi,
itu akan membawa diri kita ya kembali ke yang maha kuasa, dalam artian kita yang membunuh diri kita sendiri ya. Jadi ketika kita terkena masalah atau memiliki rasa insecure ini karena akibat ini banyak yang dialami masa remaja beranjak dewasa seperti kalian. Ketika terkena masalah sedikit-sedikit sakit hati, sedikit-sedikit patah hati, sedikit-sedikit kecewa, kemudian tidak mau lagi berinteraksi. Nah, itu salah ya. Itu tidak boleh. Ketika kita punya contoh ya, kalian punya kekasih, kemudian kekasih kalian itu menyeleweng lah istilahnya, atau mendekati kawan dekat kalian sendiri yang membuat kalian sakit hati, kalian terpuruk, akhirnya tidak mau lagi berinteraksi sama orang lain, saya tidak mau kenal lagi laki-laki dan segala macam. Itu salah ya, karena di dunia ini orang lain banyak orang yang bisa kita gandeng bersama untuk sama-sama menuju ke tujuan kehidupan kita gitu. Ketika kita terpuruk sampai menanamkan rasa insecure dalam diri, ya mau tidak mau istilahnya ya kita mengubur diri kita sendiri. Itu menggali kuburan kita sendiri. Itu ya. Ataupun dalam bentuk fisik, misalnya kita karena kita terlahir tidak terlalu cantik, kemudian kita bergaul sama teman-teman yang jauh lebih cantik, itu membuat kita sedikit tidak mau, sedikit enggan mendekati, kemudian akhirnya semakin belakangan menjauh dan tidak berinteraksi lagi. Itu salah ya, itu salah. Lagi-lagi aku sampaikan, don't judge a book from the cover. Jangan menilai sebuah buku dari covernya. Jangan menilai seseorang dari bentuk fisiknya. Itu ya. Ini banyak banget pertanyaan lagi. Sebagai anak yang cenderung aktif di rumah, namun jika berinteraksi dengan lingkungan sekitar dan masyarakat cenderung lebih pendiam, merasa minder dan tidak percaya diri. Apakah ini berpengaruh dari didikan orang tua atau lingkungan sekitar yang kurang menghargainya? Ada memang anak yang dia aktif di rumah, kemudian kalau di lingkungan luar itu dia lebih diam, tapi diamnya itu anak-anak itu sifatnya menyimak apa yang terjadi pada lingkungan sekitar. Ketika anak tersebut beranjak dewasa, dia akan bisa menilai sendiri perbedaan antara lingkungan luar dan lingkungan dalam. Intinya adalah didikan orang tua dan lingkungan sekitar sangat berpengaruh terhadap apa yang dimiliki anak tersebut. Itu ya. Jadi tidak semua anak yang misalnya aktifnya di rumah, kemudian di luar dia pendiam, atau tidak semua juga misalnya di dalam rumah dia pendiam, di luar juga dia pendiam, enggak ya. Jadi tergantung dia dibawa di mana. Intinya adalah tidak antisosial, itu intinya. Kita mengajak itu tidak antisosial. Kemudian makhluk sosial, penjelasan Ibu tadi, makhluk sosial itu saling bergantung pada makhluk lainnya. Nah, bagaimana Bu dengan orang yang hidup sendiri? Contohnya, ada beberapa orang tinggal di hutan sampai puluhan tahun dan mampu hidup tanpa manusia lain. Jadi manusia itu Bu berpotensi walaupun sedikit untuk hidup sendiri, Bu. Bagaimana? Nah, memang ada manusia yang hidup sendiri di hutan misalnya, tetapi dia tetap makhluk sosial karena dia berinteraksi baik dengan manusia lainnya ataupun dari lingkungan. Jadi makhluk sosial itu bukan saja interaksi dengan manusia yang lain, tapi makhluk sosial itu adalah berinteraksi dengan diri sendiri dan lingkungan sekitarnya. Itu makhluk sosial. Jadi orang-orang itu tidak ada potensi untuk bisa hidup dengan sendiri. Orang yang hidup sendiri, orang yang merasa bisa individualism, maka mungkin keberhasilan kehidupannya tidak panjang. Itu ya. Jadi jangan katakan bahwa orang yang bertahun-tahun hidup di hutan dan segala macam hidup sendiri dia bisa. Enggak. Dia tetap makhluk sosial. Makhluk sosial dia pada lingkungan. Dia berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian dari Adelia, sering terjadi ketidakserasian dalam perubahan unsur-unsur masyarakat kebudayaan. Jadi ketidakserasian tersebut menimbulkan ketinggalan budaya. Ya, memang. Jadi namanya budaya itu budi dan akal ya. Budaya itu budi dan akal. Nah, perkembangan budaya itu juga banyak dipengaruhi oleh perkembangan kehidupan. Perkembangan kehidupan itu
pada pertemuan sebelumnya Ibu udah jelaskan bahwa perkembangan kehidupan itu sangat berpengaruh pada kemajuan informasi dan teknologi. Ada beberapa budaya yang sudah ketinggalan dengan kemajuan informasi dan teknologi, tetapi masih tetap dipertahankan. Kenapa tetap dipertahankan? Karena budaya itu membuat kita mengenal atau mengingat nenek moyang kita. Gitu. Ada beberapa budaya yang sudah ditinggalkan karena tidak bisa lagi dipertahankan sekarang. Karena apa? Dari segi kesehatan mungkin tidak terlalu bagus, kemudian tidak terlalu ada pengaruhnya dengan kondisi kehidupan sekarang, itu ya. Ketertinggalan budaya itu jadi namanya budaya itu mengenal. Jadi budaya itu budi dan akal, mengenal kita, mengenang nenek moyang kita yang membuat sebuah kebudayaan tersebut. Ada memang beberapa budaya yang ketertinggalan memang, ya. Kemudian dari Lili, maaf ya Ibu menjelaskannya pendek-pendek dulu karena banyak yang bertanya ini. Bagaimana cara berinteraksi yang baik dengan orang yang memiliki keterbelakangan mental? Nanti mata kuliah kalian di semester berikutnya, kalau di keperawatan itu ada keperawatan jiwa ya. Ada juga komunikasi. Nanti akan kalian berhadapan di mata kuliah komunikasi ya. Di komunikasi itu bagaimana berkomunikasi dengan orang-orang yang punya keterbelakangan mental. Nanti akan dibahas di mata kuliah itu ya. Kemudian, apa faktor sugesti berpengaruh buruk atau tidak dalam itu? Iya, ketika kita mensuges diri kita, ketika kita mendorong diri kita, maka itu pengaruhnya itu sangat besar. Sugesti itu sangat besar pengaruhnya. Contoh, misalnya jangan dulu deh. Misalnya kalau kita kena flu, ya yang tadi Bu sampaikan, kalau kita kena flu, kalau kita mensugesti diri, udahlah diam aja, jangan sampai ini corona, jangan sampai ini, kita memperburuk diri kita sendiri. Itu. Kemudian bagaimana dengan dalam interaksi sosial, kalau misalnya kita mensugesti diri, saya pokoknya tidak mau berinteraksi sama orang-orang dari lingkungan yang bukan full saya, itu kita mensugesti diri, maka itu sangat berpengaruh pada interaksi sosial yang kita bawa diri kita sendiri. Apakah bisa tips dan triknya? Tips dan trik agar termotivasi untuk sekolah lebih cepat. Jadi tujuan Ibu itu satu ya, yang ibu sampaikan itu tadi, karena tujuan Ibu satu, Ibu karena dari keluarga yang miskin, yang tidak mampu untuk membiayai, maka Ibu mengasah diri Ibu sendiri. Nah, pesan Bapak almarhum itu ada dua hal, kunci kehidupan itu ada dua. Yang pertama, hormati waktu dan banyak membaca. Karena membaca itu kunci dari segala hal yang ada di kehidupan kita ini. Apalagi di zaman kalian sekarang, teknologi sangat canggih. Mau nyari apapun ada di Om Google ya, tinggal buka Om Google. Halo Google, saya mau buka ini gitu. Sudah banyak banget. Kalau zaman Ibu dulu masih SD, masih kecil, itu benar-benar harus membuku. Jadi Ibu tongkrongan di perpustakaan, nyari buku apa aja. Pokoknya kalau misalnya waktu SD itu sudah belajar IPA, Ibu belajar IPA, cari lagi buku-buku yang lain yang berhubungan. Jadi memang membaca itu harus dikembangkan, karena dari membaca kita bisa tahu informasi yang ada. Informasi sekarang sangat terbuka lebar ya. Informasi sekarang dengan zaman teknologi canggih seperti ini sangat terbuka lebar. Tapi walaupun terbuka lebar, kalau kita tidak mau membacanya ya sama aja kita tidak bisa tahu gitu ya. Jadi kunci Ibu dua hal, banyak membaca dan menghormati waktu. Oke, bagaimana cara kita menghadapi orang yang susah untuk bersosialisasi karena rasa malunya berlebihan? Karena ia antisosial. Sebenarnya dalam hati yang ingin dekat dengan satu kelompok, tapi ketika mulai dekat dengan satu kelompok tersebut, dia mengurungkan diri karena malu dan merasa tidak pantas karena tidak sepadan dengan mereka. Apa yang harus dilakukan? Yang tadi ya, kita nasihati, beri terus nasihat, bahwa apalagi kalau dia itu mempunyai bakat yang istilahnya bakat yang terpendam ya. Kalau dia memiliki bakat itu kita arahkan teman kita jangan antisosial supaya bakat yang dimiliki itu bisa berkembang ya.
Oke, itu dulu masih ada materi berikutnya ya. Jadi adik-adik, kita sebagai makhluk, memang kita ada makhluk individu dan makhluk sosial. Nah, makhluk individu aja, dari kata individu itu tidak terbagi. Artinya apa? Individu itu adalah satu kesatuan gitu. Jadi dari kata individu aja kita satu kesatuan, apalagi kalau kita masuk menjadi makhluk sosial. Ya, di tubuh kita ini pembentukan kita dari awal, dari zigot kemudian menjadi janin kemudian terlahirlah kita ini adalah sebuah kesatuan gitu. Kesatuan ini aja dalam tubuh kita ini berinteraksi. Cobalah kalau saluran pernafasan dan saluran pencernaan tidak berinteraksi. Coba ya, kalau saluran pernafasan dan saluran pencernaan tidak berinteraksi, ketika kalian makan semua makanan itu akan masuk ke paru-paru, salah masuk. Tapi karena kerjasama saluran pernapasan dan saluran pencernaan, maka larynx yang ada di lubang penyambung antara saluran pernafasan dan saluran pencernaan, kalau kita makan dan menelan, larynxnya itu katupnya tertutup, yang katup yang mau ke pernapasan. Nah, di dalam tubuh kita aja bekerja sama, gimana kita nggak bekerja sama sama lingkungan gitu, ya? Itu dia. Oke, adik-adik, kita ke materi berikutnya. Bentar ya. Ini agak panjang, ada 25 slide. Manusia dan peradaban. Ini ya. Ini yang tadi ada pertanyaan. Budaya itu ada budaya yang tidak bisa ditinggalkan. Ini budaya di Papua sampai sekarang masih berlaku, ya, masih berlaku. Kenapa tidak ditinggalkan? Ini menjadi ciri khas. Ini menjadi ciri khas dari masyarakat Indonesia Timur sana yang menyatakan bahwa ini yang menggambarkan bahwa peradaban manusia itu berkembang. Ya, nenek moyangnya berasal dari mereka tidak memiliki apa-apa tetapi bisa hidup dan berkembang sampai dengan sekarang. Tuh ya. Oke. Sekarang kita masuk ke manusia. Judulnya manusia dan peradaban ya. Kita masuk ke manusia peradaban. Peradaban itu dari kata adab ya. Jadi adab itu adalah akhlak, kesopanan atau kehalusan budi pekerti. Jadi kalau peradaban manusia itu isinya adalah manusia yang berakhlak, manusia yang sopan, budi pekertinya yang halus. Manusia yang beradab itu adalah manusia yang memiliki kesopanan dan budi pekerti. Manusia yang tidak beradab atau biadab atau kurang ajar, tidak tahu pergaulan dan segala macam, itu berarti manusia yang tidak merasa punya peradaban. Nih ya. Nah, peradaban ini adalah seluruh kehidupan sosial, semuanya. Seluruh kehidupan sosial, politik, ekonomi, teknik, informatika, teknologi, semuanya yang digunakan dalam untuk kegunaan praktis. Jadi peradaban seperti itu. Ya, langkah-langkah kerja dari peradaban seperti itu. Semua bentuk interaksi. Menurut beberapa ahli, peradaban itu menurut Conchorningrat mengatakan bahwa peradaban itu bagian dari kebudayaan yang halus dan indah seperti kesenian. Banyak lagi macamnya, ada yang menyatakan bahwa peradaban itu adalah kebudayaan yang sudah tidak tumbuh lagi atau sudah mati. Ada mengatakan bahwa peradaban itu keseluruhan kompleksitas produk pikiran kelompok manusia yang mengatasi tentang negara, ras, suku, agama yang membedakan dengan orang lain. Itu peradab tidaknya sebuah masyarakat bersifat relatif. Itu jadi seseorang masyarakat beradab atau tidak itu relatif dalam artian ya tergantung diri dia, tergantung bagaimana kelompok masyarakat tersebut membawa dirinya. Nih, peradaban ini mengacu pada bahwa masyarakat tersebut memiliki organisasi sosial, ya. Kemudian kehidupan mereka yang sudah maju, ada perbedaan dengan masyarakat yang lain. Nah, peradaban ini yang telah maju dicirikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Apakah di Indonesia Timur sana seperti gambar yang tadi masih tetap sama seperti sekarang? Ada beberapa. Kalau misalnya mereka pesta budaya, mereka masih tetap menggunakan ankoteka tersebut. Kenapa? Itu cara mereka menghormati sebuah peradaban. Cara mereka menghormati sebuah budaya yang dimiliki dari nenek moyang mereka.
gitu ya. Aspek peradaban ini ada akal, ada nurani, dan ada kehendak. Ya, jadi aspek peradaban itu ini ada akal, ada nurani, dan ada kehendak. Akal itu berfungsi sebagai alat berpikir, kemudian nurani kita merasa, kemudian kehendak kita adalah memutuskan. Yang mana sih kita ikuti, akal pikiran atau perasaan kita, gitu. Ya, jadi kalau peradaban itu 3 aspek. Ya, kita juga bawa dalam kehidupan juga 3 aspek ini. Akal, jadi kalau sesuatu hal yang kita mau berinteraksi, kita akan selalu berpikir masuk akal nggak ya? Masuk akal sih, tapi secara nurani, secara merasa kayaknya nggak enak hati deh gitu ya. Akhirnya kehendak ini dia yang memutuskan apakah mengikuti akal pikiran atau nuraninya gitu ya. Nah, evolusi budaya tahapan-tahapan peradaban ini dibentuk karena ada ikatan perkawinan. Ya. Jadi perubahan tahapan peradaban itu dari kemajuan teknologi informatika, kemudian kemajuan ekonomi sosial budaya itu tergantung dari ikatan perkawinan. Ya. Kemudian kesatuan geografis, satu sama-sama dari desa, satu marga, ya, kemudian kesamaan asal usul, etnis, ya, kemudian kesamaan kepentingan, kesamaan keahlian. Ini adalah pola kehidupan masyarakat berkelompok yang dibentuk, ya. Bentuk-bentuk kehidupan masyarakat itu dari hal ini, ya, dari ikatan perkawinan sampai dengan kesamaan keahlian. Latar belakang terjadinya perubahan atau evolusi budaya ini adalah jarak komunikasi antar kelompok etnis, ya. Ya, kelompok-kelompok di Papua sana, ya, kenapa sampai mereka seperti itu, kemudian cara mereka berkomunikasi itu dengan api, dengan asap, dengan suara, karena jarak mereka satu di gunung, satu di laut, jauh, jadi harus ada kemudian terjadinya pelaksanaan pembangunan. Jadi di Indonesia kita ini di masa Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, sekarang sudah mulai melakukan pembangunan sampai ke desa-desa. Sampai sekarang kementerian itu ada Kementerian Pembangunan Desa, ya. Jadi sekarang setiap desa itu juga punya hak yang sama dengan kota dalam hal pembangunannya. Kemudian kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini pola hidupnya, ini evaluasi budaya. Evolusi budaya ini peningkatan atau perbaikannya ini tergantung dari pola hidup tradisional dan pola hidup sederhana. Pola hidup tradisional itu konvensional atau yang bertaraf-taraf berbau mistis, ya. Kalau misalnya sakit-sakit dikit ke orang pintar dibacain apa ya, dibacain air itu ditiupkan ke orang tersebut, tahu-tahu orang pintarnya itu TB paru, akhirnya kena juga deh yang diobat gitu, ya. Jadi itu kalau pola hidup tradisional atau konvensional, ya. Nah, kemudian pola hidup sederhana. Ini pola hidup sederhana itu bergantung pada alam lingkungan, meningkat menjadi pola hidup modern. Jadi pola hidup sederhana itu akan meningkat menjadi pola hidup modern tergantung pada alam dan lingkungan, ya. Bagaimana kita bisa menguasai alam dan lingkungan ini dengan dukungan sarana prasarana serta teknologi. Itu, ya, yang dulunya kita zaman ibu dulu kalau mau telepon-teleponan itu pakai wartel, ya, pakai wartel, bukan wortel, ya, pakai wartel, warung telekomunikasi. Kita masuk situ, ada dulu juga telepon umum, ya, pakai koin 100, 200 itu, gitu, ya. Sekarang mah sudah canggih, sudah pakai Android tipe berapa, gitu, ya. Nah, ini evolusi. Dampak evolusi itu adalah penyusutan hak milik seseorang, ya. Kalau misalnya dulu, ya, zaman-zaman dulu orang tua kita yang punya tanah banyak, karena evolusi itu evolusi budaya terjadi, maka ada beberapa tanah-tanah milik kita karena alasannya untuk pembangunan negara, untuk pembangunan orang banyak, maka secara proseduran hukum kita mundur atau kita dirugikan, karena dulu orang-orang kita dulu, nenek moyang kita datang di satu daerah, apalagi di Bangka, ya, seperti mertua ibu orang Bangka, orang Bangka Selatan,
ya. Waktu dia datang pertama kali di Bangka Selatan tahun 68 ya, tahun 68 atau 67 68. Di saat itu kan orang-orang belum banyak tuh, jadi banyak lahan nganggur, kemudian mereka digarap menjadi lahan kebun ya, digarap menjadi lahan kebun. Cuman pada saat itu kan belum ada ilmu untuk ya sudah dibuatin surat tidak ada. Jadi hanya berdasarkan dari kecamatan bahwa ini hak milik si A misalnya. Nah, ternyata beberapa waktu berkembang tanah tersebut digusur karena katanya ada orang lain juga yang memiliki gitu ya. Jadi itu dampak dari evolusi. Kemudian mengurangi atau menyediakan arti kemanusiaan seseorang. Jadi evolusi budaya itu menyediakan kemanusiaan, memandang manusia itu hanya sebagai objek sasaran. Ada penertiban, hak asasi seseorang tidak dihargai. Ada tindakan kesewenang-wenangan, gitu ya, dampak dari evolusi budaya. Perubahan budaya, ya perubahan budaya, perubahan sikap mental, pola pikir, ya tingkah laku. Dan perubahan budaya itu ada positif, ada negatifnya. Positifnya itu ya memperkaya nilai kehidupan kita yang sudah ada, mendorong ke kemajuan, menyejahterakan kehidupan masyarakat. Yang negatifnya itu negatif perubahan budaya ya merusak nilai kehidupan. Ada yang sudah ada menghambat kemajuan. Ya misalnya kalau apa ya, tetap pokoknya harus dijalankan, kalau tidak nih kita akan ditegur oleh nenek moyang kita, misalnya satu kampung ini akan jatuh sakit nih, kayak gitu tuh. Itu hal-hal yang menghambat. Itu perubahan budaya dari posisi negatifnya gitu ya. Seperti itu merugikan masyarakat serta terjadi krisis misalnya. Itu ya. Contoh kecil misalnya ini kan zaman teknologi udah canggih nih, sudah banyak pengobatan dan segala macam. Ketika sakit masih aja ke orang pintar. Ya, kalau sakit masih aja ke orang pintar, berarti kita yang datang ini orang bodoh gitu ya. Seperti itu sepertinya. Oke. Kemudian ini peradaban dan perubahan. Jadi peradaban itu yang membedakan adalah perwujudan budaya karena lingkungan berbeda dalam keadaan waktu dan tempat. Kalau perwujudan budaya menekankan pada akal saja atau pada semua unsur akal, nurani, kehendak sebagai satu kesatuan yang utuh. Nah, wujud-wujud peradaban ini nanti pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang nilai, norma, moral, dan perilaku. Nanti eh, kita akan berhadapan dengan apa sih sebenarnya itu nilai, apa sih sebenarnya itu moral, apa sih sebenarnya perilaku. Nanti akan kita jelaskan ya pada pertemuan berikutnya di minggu depan. Ini ya, itu wujud peradaban, nilai, moral, dan norma. Itu ya, etika, estetika, itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Itu wujud peradaban. Oke. Itu tadi tentang manusia dan peradaban. Ada satu lagi tentang manusia dan manusia, keragaman dan kesederajatan. Ya. Jadi tadi tentang peradaban, sebuah peradaban. Kemudian ini kita akan membahas tentang keragaman dan kesederajatan. Ini ada maknanya ini akan kita bahas ya. Oke, sebelum kita membahas ini, tutup dulu. Ada pertanyaan sampai di sini tentang manusia dan peradaban? Jadi seperti itu ya. Jadi peradaban manusia itu ada evolusinya, ada perubahannya dari dari kehidupan yang zaman dulu disebut dengan ya dulu zaman ibu kecil dulu ada film kartun namanya Mr. Clinton, yaitu kehidupan zaman batu. Itu mengajarkan kita bahwa kehidupan nenek moyang kita dulu karena tidak ada teknologi, maka semuanya pakai batu, bikin api pakai batu. Itu ya, itu. Ada Konia, ada raise hand. Kenapa, Dek? Ibu mau izin bertanya? Oke, silahkan Konia. Misalnya, Bu, sebelumnya maaf izin bertanya, misalnya ada suatu budaya yang menurut kita
kurang etis atau menyimpang, apakah kita tetap harus menghormatinya bila itu membawa pengaruh yang buruk, Bu? Oke, pertanyaan yang bagus ya, Koniah ya. Jadi ada memang beberapa budaya ya, karena budaya itu terus berkembang dengan proses peradaban, karena apa ya? Peradaban itu adalah proses perubahan manusia, evolusi manusia yang membawa manusia makhluk berbudaya. Jadi ada beberapa budaya atau kebiasaan yang turun temurun. Ada yang masih bisa dipertahankan, ada yang sudah tidak digunakan lagi. Ya, bagaimana dengan budaya yang masih pertanyaan Konia tadi, bagaimana dengan budaya yang masih dipertahankan ya, masih dipertahankan walaupun dia berpengaruh buruk ya. Jadi ini kuncinya adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan, kalau budaya itu kita berkomunikasinya dengan kelompok masyarakat, dengan tokoh agama atau tokoh masyarakat ya. Ketika ada satu budaya yang misalnya kita masih gunakan, tetapi secara apa ya, secara kesehatan misalnya atau secara kehidupan tidak berpengaruh lagi, maka itu sedikit banyaknya kita harus pelan-pelan untuk meninggalkan. Contoh budaya apa ya di Bangka ini? Kalau budaya nganggung masih digunakan karena itu tidak bisa ditinggalkan karena banyak manfaatnya. Walaupun di zaman evolusi dengan teknologi semakin canggih ini, nganggung itu masih bermanfaat. Bermanfaat itu dengan nganggung kita berinteraksi sosial. Ya, dengan nganggung kita banyak mendapatkan informasi apa sih yang dialami oleh masyarakat sekitar kita gitu. Dengan nganggung dalam segi kesehatan juga membantu masyarakat kita yang tadinya tidak bisa terpenuhi gizinya, dengan nganggung bisa pada hari itu bisa terpenuhi gizinya. Gitu. Tapi ada beberapa budaya, misalnya ada beberapa budaya yang memang harus dihentikan gitu. Contoh budaya atau kebiasaan yang tadi Ibu sampaikan berkali-kali. Ketika misalnya jatuh sakit di Bangka Belitung ini masih banyak yang percaya dengan orang pintar, ya masih banyak yang percaya dengan orang pintar. Sebenarnya kepercayaan itu yang sudah membudaya seharusnya sudah harus ditinggalkan, ya sudah harus ditinggalkan karena dari segi sosial, dari segi kesehatan, dari segi kemaslahatan umat, dari segi keamanan itu akan berpengaruh banyak. Berpengaruhnya di mana? Misalnya ada yang jatuh sakit. Ya, misalnya ada yang jatuh sakit. Kemudian karena budaya selalu mau ke orang pintar, datanglah dia ke orang pintar. Orang pintar ini memeriksa, ya, dia lihat, memeriksa. Kemudian orang pintar ini menyimpulkan, oh dia jatuh sakit ini karena ada orang atau ada orang yang iri dengan dia. Orang yang iri dengan dia ini bukan orang jauh, keluarga dekat juga. Akhirnya apa? Akan menjadi pertengkaran keluarga. Ya, mencari tahu siapa ini yang tega membuat dia sakit gitu. Ya enggak? Itu satu masalahnya. Kemudian dia ngobatin pakai air. Pakai airnya itu bagus juga kalau air mineral ya. Kalau airnya diambil dari gentong yang sudah ditinggal berapa lama, yang banyak lumutnya, walam. Ya banyak yang terjadi seperti itu, yang merasa air ini adalah air suci, air ini adalah air obat, kemudian sudah kotor, ditiupkan pula. Ditiupkan, tahu-tahu orang pintarnya itu mengidap TB paru. Gimana dong? Ya, akhirnya dia semakin sakit, semakin terpuruk. Ya, jadi budaya-budaya seperti itu ada beberapa budaya yang sudah harus ditinggalkan. Ya, ada beberapa budaya sudah harus ditinggalkan karena memang sudah tidak berimbang dengan kemajuan informasi teknologi ini, malah kalau dipertahankan semakin membuat keterpurukan atau bisa menyebabkan perperangan itu ya, seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan sebelum kita masuk ke tadi manusia keragaman kesederajatan. Oke, kalau tidak ada Ibu share screen lagi ya.
Oke. Kita masuk ke manusia, keragaman dan kesederajatan. Ini. Yang pertama makna keragaman dan kesederajatan. Kita akan lihat. Yang pertama makna keragaman. Keragaman itu adalah perbedaan-perbedaan ya dalam berbagai bidang. Sementara kesederajatan itu adalah sama tingkat ya. Ini adalah sebuah perubahan ya, sebuah perubahan yang terjadi yang namanya interaksi sosial, yang namanya proses sosial selalu ada dua hal ini, keragaman dan kesederajatan ya. Kemudian unsur-unsur keragaman dalam masyarakat ada bangsa dan ras ya, kita menyatu itu dalam bangsa dan ras, kemudian agama dan keyakinan, ideologi dan politik, tata krama, kesenjangan ekonomi, dan kesenjangan sosial. Itu keragaman. Kemudian pengaruh keragaman terhadap kehidupan beragama, bermasyarakat, bernegara, dan kehidupan global itu banyak ya, ini karena sifat dasar yang dimiliki oleh masyarakat. Akhirnya apa? Terjadi segmentasi ke dalam kelompok, terjadi gesekan, ya, terjadi gesekan dalam kelompok, kemudian terbagi struktur sosial, ya, terbagi struktur sosial, ada kaya, ada miskin, ya, ada mampu, tidak mampu, itu terbagi struktur sosial. Kemudian ketika dengan keragaman ini kurang mengembangkan konsensus nilai sosial yang bersifat dasar, ya, tidak bisa mengembangkan apa sih sifat dasar yang dimiliki pada kelompok itu, kita coba kembangkan karena kita merasa oh sudahlah, sudah sampai di sini aja, kita juga toh sudah hidup dengan baik, maka itu akan menyebabkan kurang mengembangkan nilai sosial yang bersifat dasar di keragaman tersebut. Nah, ada terjadi integrasi sosial ya, integrasi sosial yang tumbuh di atas paksaan ya, harus seperti ini. Itu. Kemudian saling tergantung di bidang-bidang khusus, misalnya kita dalam satu kelompok kita bergantungnya pada si A misalnya, itu kalau di keragamannya. Kemudian adanya dominasi politik gitu. Nah, masalah yang menggoyahkan persatuan dan kesatuan kita ada disharmonisasi, tidak terjadi lagi harmonis ya, itu. Kemudian perilaku diskriminatif ya terhadap etnis, jadi ada etnis tertentu yang didiskriminasi, yang dibelakangkan, ya udah nanti aja kamu, belakangan aja gitu. Ya, ada seperti itu, ada eksklusivisme, ada rasialisasi dan bersumpel dari sopir. Jadi ada orang yang pada kelompok tertentu dibawa ke misalnya ini ruang VIP nih ya, ini ruang VIP karena dia orangnya superioritas, dia orangnya dia senior kita misalnya, itu ya, itu eksklusivisme ya, sama rasialisasi itu. Kemudian cara kita memperkecil pengaruh negatif dari keragaman. Yang pertama ini, hal yang pertama sangat mendasar adalah semangat religius ya. Jadi kita di Indonesia dengan berbagai agama, itu semangat religius kita yang percaya terhadap Tuhan yang Maha Kuasa, percaya terhadap Allah Maha Pencipta, semua apa yang terjadi di muka bumi ini atas kehendaknya, itu yang harus kita kuatkan. Maka ketika keragaman itu ada, itu memperkecil pengaruh negatifnya. Itu kalau ketika semangat religius kita tinggi. Artinya apa? Orang tidak akan pernah dinilai dari segi fisik. Karena kenapa? Ketika kita meninggal nanti, orang tidak akan pernah, atau Allah, Tuhan kita tidak akan pernah menanyakan berapa sih harta yang kamu dapatkan, berapa juta, berapa miliar, berapa triliun uang yang kamu hasilkan selama kamu hidup, tidak. Tetapi malah ketika semangat religius kita kembangkan, maka apa yang kita dapatkan semua akan dipertanggungjawabkan pada kehidupan kelak, kehidupan di akhirat nanti. Semuanya akan dipertanggungjawabkan, akan ditanya. Misalnya kamu pada saat hidup misalnya mendapatkan sebuah handphone misalnya. Handphone yang kamu miliki ini kamu gunakan apa aja gitu. Kamu komunikasi sama siapa saja. Ada berapa banyak orang yang disakiti dengan percakapan di handphone itu gitu. Itu kalau semangat religius kita tinggi, maka pengaruh negatif dari keragaman itu akan kita hindari ya.
Yang kedua, semangat nasionalisme. Jadi memang kita Indonesia ini dengan berbagai agama, suku, adat istiadat yang beragam, maka ketika kita menyatakan nasionalisme, walaupun kita ragam, walaupun kita berbagai suku, agama, adat istiadat, ras dari Indonesia Timur sampai ujung Indonesia Barat, kalau kita menyatakan bahwa kita Indonesia, maka itu akan memperkecil pengaruh negatif dari keragaman tersebut. Itu ya. Jadi kalau semangat nasionalisme kita pudar, maka orang selalu berpikiran, mentang-mentang sekarang kan presidennya orang Jawa, berarti memang Jawa aja yang diperhatikan. Itu semangat nasionalismenya itu kendur, gitu ya. Jadi selalu ada seperti itu. Kemudian semangat pluralisme. Jadi dari segi pluralisme, dari kata plural, yaitu adalah semangat kehidupan kedesaan. Itu artinya apa? Semangat berkehidupan sosial, ya, semangat berkehidupan sosial. Walaupun kita beragam, ya, walaupun kita beragam, kalau semangat kita berkehidupan sosial itu besar, maka tidak ada pengaruh negatif yang bisa ini. Semua orang kita akan rangkul. Jangan hanya kita rangkul misalnya adik-adik dari Bangka Barat misalnya. Saya hanya terima berteman sama orang-orang yang dari Bangka Barat aja. Kalau dari yang lain saya nggak terima, itu nggak boleh, ya. Kemudian semangat humanisme. Jadi semangat humanisme itu adalah semangat kemanusiaan. Kita harus memanusiakan manusia. Sekali lagi Ibu bilang, don't judge a book from the cover. Jangan melihat buku dari sampulnya saja. Jangan melihat seseorang dari raut wajahnya saja atau apa yang dimiliki, tapi harus punya semangat humanisme. Kita bagaimana memanusiakan manusia, gitu ya. Kemudian dialog, selalu kita lakukan dialog antar umat beragama, apalagi di Bangka Belitung ini ya. Waktu pertama kali Ibu tinggal di Bangka ini tahun 2012 itu ke Bangka, itu Ibu tinggal di rumah orang Cina, Ibu kontrak rumah orang Cina. Di sekitarnya itu alhamdulillah berinteraksi gitu antara orang Cina Nasrani, orang Cina Islam, kemudian Ibu sendiri ya orang Melayu, orang dari luar, kemudian orang Bangka, itu ada dialog gitu. Kemudian membangun pola komunikasi. Jadi selalu ada komunikasi, harmonisasi gitu ya. Itu adalah cara memperkecil pengaruh negatif dari keragaman. Nah, problematika diskriminasi. Faktor penyebab diskriminasi. Yang pertama itu persaingan semakin ketat dalam berbagai kehidupan, terutama kehidupan ekonomi. Yang kedua, terjadi tekanan dan intimidasi. Biasanya hal ini dilakukan pada kelompok-kelompok yang merasa dominan atau kelompok-kelompok yang kuat akan mengintimidasi kelompok yang lemah. Kemudian yang ketiga, ketidakberdayaan golongan miskin akan intimidasi yang mereka dapatkan. Ini problematika diskriminasi. Ini penyebabnya ya. Kemudian faktor utama disintegrasi bangsa. Faktor utama bagaimana integritas suatu bangsa itu gagal ya, atau terjadi disintegrasi bangsa itu terjadi. Yang pertama, kegagalan kepemimpinan. Pemimpin tidak bisa menjadi pemimpin yang baik, maka disintegrasi bangsa akan terjadi ya. Terjadinya krisis ekonomi yang akut dan berlangsung lama. Seperti sekarang masa pandemi COVID-19, kita sudah hampir setahun ini ya. Ini sudah dalam jangka waktu dari bulan Maret, Indonesia ada yang positif sampai di bulan Agustus ini, kurang lebih 5 bulan terjadi krisis ekonomi, tapi dengan kepemimpinan kita yang baik, maka semua bisa berjalan. Contoh kita di kuliah online ini ya, walaupun kita tidak bisa kuliahnya bertatap langsung, maka kita bisa kuliah daring gitu ya. Kemudian terjadi krisis politik, kemudian terjadi krisis sosial, demoralisasi tentara dan polisi, antara TNI dan Polri ini tidak bisa bersatu, itu akan menyebabkan disintegrasi bangsa. Ada intervensi orang asing, ya masuknya tenaga-tenaga asing, sementara orang dalam negeri kita masih ada yang juga punya punya bakat yang sama dengan orang asing tersebut, gitu ya. Kemudian faktor terjadinya perubahan sosial budaya berasal dari luar masyarakat dan berasal dari dalam. Ada dua faktor terjadinya perubahan sosial budaya ya. Ada dua faktor terjadinya perubahan sosial budaya. Ada yang berasal dari luar ya,
Ada yang berasal dari luar dan ada yang berasal dari dalam. Yang pertama, akulturasi. Itu apa? Akulturasi ini adalah kelompok pada masyarakat, kelompok pada sebuah ras, kemudian akan mulai tindakannya. Jadi ini akulturasi itu adalah penggabungan kelompok-kelompok masyarakat akan dijadikan jadi satu. Itu namanya akulturasi, ya. Dari kata culture, akulturasi. Jadi bentuk terjadinya dua macam bentuk kelompok yang akan dibuat menjadi sebuah budaya, sebuah ras gitu, dan akan berbaur gitu ya. Kemudian difusi itu adalah difusi ini adalah penyebaran kebudayaan, ya, penyebaran kebudayaan dari satu ke kelompok sosial yang lainnya. Misalnya misalnya budaya Bangka Barat. Budaya Bangka Barat ini bisa dibawa ke budaya Bangka Selatan, itu difusi namanya. Jadi penyebaran budaya. Kemudian penetrasi sosial. Ini penetrasi sosial adalah serangkaian proses pengembangan hubungan. Jadi penetrasi dari kata penetrasi itu hubungan, ya. Jadi penetrasi itu pengembangan hubungan antara individu dan masyarakat secara bertahap. Itu penetrasi. Kemudian invasi itu masuknya budaya-budaya yang kita masukkan ke budaya kita. Misalnya budaya Bangka, kita mau dapatkan budaya dari tempat lain gitu. Selama tidak bertentangan maka itu masuk, ya. Kemudian asimilasi. Asimilasi ini pembauran, ya, pembauran satu budaya, satu kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli. Misalnya ini asimilasi. Contoh ibu dari Sulawesi Selatan, ya, ibu sudah kemana-mana, sudah keluar negeri, kemudian sudah ke lain, sekarang ibu tinggal di Bangka, maka ibu berusaha untuk melakukan asimilasi. Ya, asimilasi itu dalam artian ada pepatah seperti ini, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi asimilasi itu kita membaurkan diri kita, walaupun kita membawa sebuah budaya, membawa sebuah adat istiadat, tetapi kita berada pada budaya Melayu sekarang di Bangka, maka kita harus mengasimilasikan diri gitu. Jangan bawa karena mentang-mentang orang Sulawesi, misalnya ibu, ya, mentang-mentang ibu dari Makassar, kemudian sampai ke Bangka itu apa, budaya-budaya Makassar itu ibu jalankan juga, walaupun bertentangan dengan budaya Bangka tidak boleh. Jadi asimilasi itu ibu membaur dengan budaya Bangka, ya, ibu membaur dengan budaya Bangka. Jadi di mana langit dipijak di situ, di mana bumi dipijak langit dijunjung, ya. Kemudian hibridasi. Hibridasi ini campuran dua budaya yang berbeda, ya. Ini hibridasi ini campuran dua budaya yang berbeda. Tuh. Kemudian milenarisasi ini adalah perkumpulan zaman dahulu untuk mengumpulkan warga. Jadi milenarisasi ini contohnya adalah zaman dulu itu kita kalau mau mengumpulkan orang kampung itu ada pentungan tuh, tung kumpul. Kalau misalnya ada kebakaran itu zaman dulu, ya. Jadi kalau dengan milenarisasi, maka sekarang kalau mau ngumpulin masyarakat ya diundang lewat WA juga, ya. Contoh kita udah terkumpul nih di room Zoom nih. Jadi akibat dari informasi yang disebarkan melalui WhatsApp itu, ya. Jadi milenarisasi adalah pembauran kehidupan, perubahan kehidupan dari zaman dulu ke zaman sekarang. Ini zaman milenial namanya, ya, di zaman milenial. Itu faktor yang berasal dari luar. Sementara faktor yang berasal dari dalam, mana ya? Oh, nggak terkopi. Nah, sementara kalau faktor yang berasal dari dalam individu itu dalam dari diri kita, ya. Misalnya dari semuanya apa yang ada dalam diri kita, misalnya dari kebiasaan kita, pola pikir, itu yang tiga hal tadi, akal, pikiran, dan kehendak. Itu kalau faktor yang berasal dari diri sendiri. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya, silahkan.
Izin bertanya, Ibu. Ini. Oke, dengan siapa ini? Duh, Cindy, Ibu. Cindy. Cindy, silahkan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Oke. kepada Ibu telah memberikan saya waktu untuk Cindy bertanya. siapa? Cindy Ariati ya? Bukan, Bu. Cindy Stafon. Cindy mana ya namanya ya? Cindy Histafon. Cindy Stafon ya, silakan. Nah, jadi pertanyaan saya ya Bu, tadi di slide Ibu kan ada menjelaskan tentang difusi. Difusi itu kan penyebarannya itu lewat budaya ya Bu ya. Jadi bagaimana Bu kalau penyebaran budayanya itu di suatu masyarakat itu tidak baik gitu, tapi diterima saja oleh masyarakat itu, bagaimana Bu pendapat Ibu? Apakah kita harus mencegahnya atau dibiarkan saja atau mengikuti saja? Oke, jadi Sekian, terima kasih, pertanyaannya tentang difusi ya. Oke, makasih Cindy ya. Iya, sama-sama Ibu. Oke, jadi namanya tadi itu adalah hal-hal berasal dari luar ya. Jadi faktor-faktor yang terjadinya perubahan sosial budaya itu ada faktor yang berasal dari luar. Itu termasuk salah satunya adalah difusi. Jadi apapun yang berasal dari luar ya, apapun yang berasal dari luar kita tetap harus namanya memfilter. Ya tidak asal diterima aja gitu ya. Tidak boleh. Jadi apapun berasal dari luar, baik itu dalam bentuknya difusi, milenarisasi atau penetrasi, apapun bentuknya ya, apapun bentuknya mau digabungkan budaya ini dan budaya itu, apapun bentuknya kita harus tetap menyeimbangkan dengan faktor yang berasal dari diri kita, dari akal, pikiran dan kehendak ini. Ya, jangan karena ya sudah ada budaya luar nih kita coba, misalnya budaya asing kita mau difusi masuk ke budaya Bangka. Budaya barat sama budaya Bangka itu sangat jauh ya. Budaya Bangka atau budaya kita di budaya timur ini ya, Indonesia itu budaya timur dengan budaya barat itu sangat jauh. Misalnya mereka dengan kebiasaan misalnya kalau mandi di pantai pakai baju renang, pakai bikini dan segala macam itu menurut mereka itu biasa aja gitu. Nah, karena alasan modernisasi, alasan milenisasi, maka budaya itu juga misalnya mau dimasukkan ke Bangka ya udah di Bangka juga tidak apa-apa kalau misalnya mau renang pakai bikini aja. Nah, itu kan kita harus tetap imbangi dengan kondisi dalam diri kita, imbangi dengan akal pikiran kita, ya, imbangi dengan kehendak kita. Cocok nggak sih dengan budaya itu kita masukkan di budaya kita gitu. Jadi itu budaya itu pengaruh luar. Jadi pengaruh luar itu tetap kita harus filter dengan apa yang ada dalam diri kita. Ada akal, pikiran, dan kehendak kita. Seperti itu ya. Jangan mentang-mentang misalnya, ini kita dengan alasan difusi atau alasan milenarisasi, ini udah zaman teknologi canggih nih. Nggak boleh ya. Contoh juga, kita kan memang sudah berbaur nih ya, sudah berbaur dengan etnis-etnis Cina di Bangka ini banyak banget ada etnis Cina ya. Di Bangka Belitung ini satu-satunya provinsi ini dengan etnis yang sangat banyak ya. Di Bangka Belitung ini 38 suku yang ada di Bangka Belitung ini. Nah, suku budaya dan suku dan kebiasaan mereka ini ada yang difusi, ada yang misalnya ada asimilasi, ada karena ya seperti ibu membaur melakukan asimilasi karena ibu mengikuti budaya yang ada di Bangka karena itu tidak bertentangan dengan kehidupan ibu, tidak bertentangan dengan adat istiadat yang ibu bawa dari Sulawesi seperti itu. Jadi apapun bentuknya perubahan budaya yang akan masuk ke budaya kita tetap harus kita filter dengan apa yang kita miliki dalam diri kita. Ya, seperti itu. Oke, Cindy. Kemudian ada pertanyaan dari Anissa Safira nih. Bu, izin bertanya bagaimana cara kita menyikapi jika manusia mengikuti kebudayaan tetapi menentang agama? Itu tadi ya. Jadi itu tadi yang kita harus pahami bahwa
cara kita memperkecil pengaruh negatif dari sebuah keragaman atau dalam sosial itu yang pertama itu tadi semangat religius. Ya, sebesar apapun budaya yang ada, kalau semangat religius kita tinggi, maka kita yakini dan percaya bahwa kehidupan kita ini berasal dari kehendak yang Maha Kuasa. Itu dulu yang perlu kita tingkatkan. Kita tinggikan semangat religius. Gitu ya. Itu ya, Anis. Ada pertanyaan lagi, silahkan. Oke, adik-adik sekalian. Jadi 3 pembahasan kita ini, oh iya, Ibu sampai lupa absen ya, absen kalian. Sebari kalau ada yang mau bertanya silahkan di room chat ya. Antar. Ibu absen dulu ya. Oke, Ibu absen dulu ya. Tingkat 1. Mata kuliah SBD teori. Oke. Pertemuan kedua ya kita. Pertemuan kedua tanggal 10 Agustus. Jam 8. Sampai dengan 9. Individu dan makhluk sosial, manusia dan keberagaman. Oke. Ibu absen ya. Semuanya ya, bilang hadir ya kalau disampaikan. Adelia Pratiwi. Hadir, Bu. Oke, Alvana Agustina. Hadir, Bu. Oke, Anggita Cahyani. Hadir, Bu. Anggita Widyaningrum. Hadir, Bu. Anis Safira. Hadir, Bu. Anissa Dewi. Hadir, Bu. Ayu Fitria Sela. Hadir, Bu. Cindy Hadir, Bu. Histafone. Oke, Dela Anggraini. Hadir, Bu. Dwi Aditya Rini. Dwi Aditya Rini ada? Cek up, Bu. Izin tadi, Bu. Izin. Oh, izin ya. Bentar. Yang tadi izin ya. Oke. Ella Vina. Hadir, Bu. Fadila Novrianti. Saya, Bu. Oke, Feni. Hadir, Bu. Firly Fatia. Hadir, Bu. Oke, Helsi. Deh. Oke, Joanna. Hadir, Bu. Oke, Kezia. Hadir, Bu. Hadir. Oke, Konia. Hadir, Bu. Oke. Oke nih, Laras Mayang Wulan. Laras. Saya, Bu. Oke, Laras ada ya. Kemudian Lili Winarsi. Hadir, Bu.
Oke. Murni Lestari. Ada. Hadir, Bu. Mutiara. Hadir, Bu. Oke, Preti. Hadir, Bu. Oke, Putek. Oke. Bu. Oke, Reka. Hadir, Bu. Oke. Sari. Maaf, Rena. Hadir, Bu. Rena. Oke, kemudian Sari. Hadir, Bu. Oke, Selinda. Hadir, Bu. Sela Arianti. Hadir, Bu. Septia. Hadir, Bu. Salwa. Hadir, Bu. Oke, Shelly. Hadir, Bu. Oke, Sylvia. Hadir, Bu. Oke, Cindy. Hadir, Bu. Oke, Widiawati. Widiawati ada nggak? Widya. Oh, ini ada Widiawati. Wizenti. Hadir, Bu. Oke, Yuhesti. Hadir, Bu. Oke. Terakhir Yupitaria. Hadir, Bu. Oke, sip. Hadir semua ya. Oke. Adik-adik sekalian, kalau tidak ada lagi bertanya, di VLab itu ada 2 tugas ya. Di VLab ada 2 tugas. Bisa Ibu perlihatkan dulu ya. Bentar. Di VLab ini ada 2 tugas. Yang satu tugas untuk resume ya. Ini bisa kalian lihat. Yang satu tugas untuk resume. Jadi dua PowerPoint ini silahkan kalian resume. Di resumenya itu maksimal 3 paragraf ya. Maksimal 3 paragraf untuk tugas teorinya. Sementara untuk tugas prakteknya ya, untuk tugas prakteknya silahkan kalian membuat video sendiri. Mau kalian sedang berinteraksi atau sedang berkolaborasi dengan masyarakat, yang intinya adalah video yang kalian buat mencakup dua bahasan ini, manusia sebagai individu dan makhluk sosial atau manusia dan peradaban serta keragaman atau kesetaraan. Jadi video yang kalian buat ada kalian hadir di situ, jadi bikin video ada kalian hadir di situ. Yang menggambarkan salah satunya aja ya, salah satunya aja dari 2 pokok bahasan ini kalau tugas videonya. Nah, tugas videonya Ibu buka sampai 3 hari ya. Ibu buka sampai hari Rabu ya. Ibu buka tugas videonya sampai Rabu. Sementara untuk tugas resumnya Ibu tunggu sampai hari ini sampai jam 12 malam ya. Oke, tadi ada yang raise hand di atas. Assalamualaikum, Ini Bu. ya. Saya Waalaikumsalam. Ya, Ibu silakan. bertanya, Bu. Ya, Untuk topik bahasannya itu untuk videonya apa ya, Bu? Apa topik mengenai bahasannya itu kalian pilih salah satunya. Mau ada manusia sebagai individu dan makhluk sosial, ada manusia dan peradaban atau kesetaraan dan kesederajatan. Salah satu dari itu kalian buat videonya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, ada lagi pertanyaan? Jadi ini tugasnya ya. Ibu stop dulu. Untuk Ada lagi? video, Iya, untuk videonya
Untuk videonya itu kalian buat video, kemudian nanti untuk kalian masukkan di VLab itu kan sangat besar tuh kalau video. Kemudian buat video, kemudian upload di YouTube, nanti link YouTube-nya kalian masukkan di VLab, ya, masukkan di VLab. Jadi kalian jadi ini tadi ada yang bertanya, apakah tugas videonya itu mencakup 3 materi? Salah satunya saja. Mau mencakup 3 materi juga boleh. Salah satunya juga boleh. Ya. Oke, jadi tugas videonya itu kalian buat, kemudian upload di YouTube. Kemudian nanti link YouTube-nya itu kalian share sebagai pengumpulan tugasnya di VLab ini. Ya. Kalau proses selama pembuatan tugas ada masalah, kita kan ada grup. Kalian boleh bertanya di grup. Ya. Izin bertanya. Kemudian penilaiannya, ya siapa nih? Silakan. Silakan siapa tadi? Bu, izin bertanya. Untuk bentuk videonya itu, ya silakan. Untuk bentuk videonya itu kayak wawancara ya, Bu? Mau seperti wawancara, mau seperti role play juga boleh. Kalian boleh melibatkan orang sekitar kalian, orang tua kalian, atau adik-adik kalian, atau tetangga sebelah juga boleh. Ya. Baik, jadi kasih. Penilaiannya. Ibu izin bertanya, Bu. Penilaian. Ya, bentar ya. Jadi penilaiannya itu adalah ketika kalian upload di YouTube, penilaiannya kalian harus perbanyak dapat like, ya, perbanyak dapat like atau yang nonton video itu, gitu ya. Selain itu juga kualitas dari videonya Ibu akan lihat memang apakah memang mengarah pada materi yang kalian paparkan. Oke, yang tadi izin bertanya silakan. Bu, minimal ini video berapa menit, Bu? Minimalnya tidak ada, yang penting kalian ada mencakup materi yang kalian akan sajikan, ya. Kalian akan sajikan, karena kalian akan upload di YouTube, kemudian nanti link YouTube-nya aja yang di-share ke VLab, yang dikumpulin di VLab. Oke, ada lagi? Silakan. Bu. Ya, silakan. Untuk pembuatan video, pakaiannya pakaian bebas atau putih hitam seperti yang digunakan saat ini? Boleh bebas, karena kalian akan menggambarkan kalian akan menggambarkan sebuah interaksi, ya, sebuah interaksi. Jadi boleh pakaian bebas, boleh kalian pokoknya buat semaksimal mungkin yang kalian bisa, ya. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Manusia sebagai tadi yang izin itu atas nama siapa? Ibu lupa. Maaf Bu, atas nama Dwi Adityarini Bu. Dwi Adityarini ya. Iya Bu. Oke, makasih. Sama-sama Bu. Oke, masih ada pertanyaan? Silakan. Izin bertanya Bu, apakah boleh Ibu memberikan contoh Bu, bagaimana nanti videonya Bu? Jadi videonya kayak gini. Jadi kalian bisa juga buka di YouTube dulu, contoh video manusia sebagai makhluk sosial atau contoh manusia dan peradaban. Kalian bisa lihat di situ di YouTube banyak contohnya. Kalian boleh mengikuti itu, tapi yang menjadi pelakonnya itu ada kalian di dalamnya nantinya. Itu ya, kalian silakan buka di YouTube. Di YouTube banyak contohnya. Bapak Ibu bukakan dulu ya. Bentar.
Izin bertanya, Bu. Ya. Gini, saya kan mau tanya, misalnya pas videonya sudah dibuat, apakah boleh minjem link YouTube kawan, Bu, atau harus link YouTube masing-masing? Sekian, terima Kalian nggak kasih. punya? Oke. Masih ada yang belum punya link YouTube? Kan kalau kalian pakai Masih, Android Bu. pasti ada ini kan, pasti ada Google. Jadi silakan buat channel YouTube sendiri, ya. Karena akan dilihat nanti yang like-nya itu like videonya sih. Oke, kalau misalnya karena timingnya dan kalian tidak mampu pelajari buat channel sendiri, boleh silahkan pakai linknya kawannya, boleh. Nih, Ibu share contohnya ya. Contoh ya, Ibu share dulu. Contoh videonya kayak gini. Nih kayak gini nih. Ini di dalamnya ini adalah teorinya. Teori-teorinya ini ada ini kelompok. Ini teori yang dia buat dalam bentuk teori ya. Kalian buatnya gini ya. Kalau ada yang buatnya ini ya, atau lagi kayak gini nih, manusia dan salah satu contoh aja, manusia dan peradaban. Ini contoh di 12 menitan. Nih ya. Kayak gini. Kalau kalian buat tidak usah canggih ini ya, yang penting ada yang menggambarkan tentang teori yang kalian akan paparkan. Ini contohnya. Ini contoh manusia dan peradabannya. Ini salah satu mileniarisasi nih, orang ngumpul-ngumpul tetapi masih dengan handphonenya gitu. Ini contoh mileniarisasi. Mereka janjian berkumpul tetapi begitu berkumpul mereka masih sibuk dengan handphonenya masing-masing gitu. Ya, yang satu ini rasa bingung ini sebenarnya reuni atau apa gitu karena masih dengan handphonenya ya, seperti itu sampai dia tinggal sendiri ya, kemudian ayo cepat. Jadi seperti itu. Ini juga peradabannya, sekolahnya masih tidak ada listrik ya. Kemudian dia berangkat sekolah dia masih masih jalan kaki ya. Ada yang sudah naik motor, ini jalan kaki nih menyusuri persawahan ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Kalian bisa buat kurang lebih seperti itu yang menggambarkan bahwa manusia dan peradabannya itu sekarang sudah berubah. Ya banyak contoh
Seperti yang tadi kalian bisa, sebagai contohnya tadi, kalian misalnya, ayo kita janjian yuk, karena ada tugas dari Bu Ati nih, kita janjian yuk, kita kumpul di mana gitu. Sampai ke tempat lokasi, ternyata masing-masing sibuk dengan handphonenya sendiri. Ya, nggak ada interaksi. Jadi manusia sebagai makhluk sosialnya itu hilang. Masing-masing karena alasan milenialisasi, gitu ya. Kemudian manusia dan peradaban. Kalian bisa videokan contoh sebuah rumah yang masih dengan zaman teknologi canggih ini, dia masih tidak pakai listrik dan segala macam. Itu contoh-contohnya kayak gitu. Tapi tidak usah jangan langsung, oh, Bu, susah banget ya bikin video kayak gitu. Sederhana aja, video sederhana aja yang penting menggambarkan bahwa oh seperti ini nih kehidupan sosial. Ya. Oke, ini ada pertanyaan. Monika tadi udah masuk kok namanya ya, sudah di absen. Apakah kami harus membuat videonya sama seperti video itu? Enggak. Jadi itu sebagai contoh saja ya. Kalau itu mau sudah teknologi canggih ya, dia sudah ada editing video, dia sudah ada production, ada memang production film dokumenter. Kalau kalian boleh videonya tidak usah secanggih tadi ya, tapi kurang lebih samanya adalah menggambarkan bahwa oh ini loh materi yang saya sajikan adalah manusia sebagai makhluk sosial misalnya ya. Ini seperti ini. Atau manusia dan peradaban yang tadi dia menggambarkan dia tidur masih pakai lampu itu loh, masih pakai lampu yang pakai minyak tanah seperti itu. Ya. Oke. Oke, kalau misalnya ada yang deket-deketan rumah di antara kalian, boleh kalian kerjasama buatnya. Tetapi menyetor. Jadi semuanya menyetorkan link YouTube-nya, boleh. Jadi kalian boleh misalnya saat kalian ada berapa orang deket-deket rumah, mau bikin videonya bersama, boleh, silakan. Ya, tapi nanti masing-masing per individu nguploadnya link YouTube-nya itu ke channel YouTube masing-masing kalau ada. Kalau misalnya tidak ada, boleh channel YouTube yang teman yang lain, kemudian masukkan di fillet masing-masing ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Bu, silakan. Izin bertanya. Ya, silakan. Itu yang kalau sama teman buatnya bareng-bareng, Bu. Mutia ya yang bertanya nih. Ya. Iya, Bu. Ya. Terus satu videonya sama, terus upload masing-masing, tapi videonya sama nggak apa-apa gitu, Bu? Maksudnya tidak gitu. Tidak apa-apa. Misalnya kalian dekatan rumah nih 4 orang atau 5 orang. Karena sekarang kita kan walaupun dekatan, kita tetap hormati protokol kesehatan ya, tetap social distancing ya. Jadi tetap lakukan ini. Kalau misalnya kalian 5 orang nih berkumpul bersama, silahkan buat satu video, kemudian kalian upload video tersebut di channel YouTube-nya kalian masing-masing berlima itu, ya. Kalaupun misalnya channel YouTube yang kalian gunakan hanya satu channel YouTube dari 5 orang kalian, boleh nanti link YouTube tersebut kalian kumpulkan ke fillet masing-masing. Ya. Oke, Mutia. Baik, Bu, terima Mutiara, kasih, Bu. Masih ada pertanyaan yang lain? Silahkan. Ya, sama-sama. Oke, masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, ini tugasnya sampai hari Rabu ya, sampai tanggal 12 sampai jam 11 malam. Ibu tunggu kalian kumpulkan di Filab ya. Kalau ada prosesnya, ada yang mau didiskusikan setelah Zoom ini berakhir, kita akan ada grup WA. Silahkan kalian konsulkan di grup WA tersebut. Oke? Oke, ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Bagaimana nanti jika kita tidak mendapat like di YouTube channel kita, Bu? Makanya nanti share aja linknya itu ke teman-teman gitu.
biar ini minta temennya, kalian promosikan, ayo mohon di like dong gitu ya. Baik, Bu. Iya, oke. Konia, raise hand, silakan. Bertanya. Iya, silakan. Untuk resumenya kita menulisnya di kertas HVS terlebih dahulu atau ketik, Bu? Iya, di kertas HVS. Ibu terimanya tugasnya itu di kertas HVS. Kemudian Baiklah, Bu, terima kasih. maksimal 3 paragraf. Ya. Oke. Ada lagi? Cukup? Bu, izin bertanya lagi, Bu. Silahkan. Siapa nih, Mutiara? Silahkan. Jadi untuk pengumpulan resumenya ditulis di kertas HVS terus difoto ya, Bu? Kalau misalnya kalian tidak punya komputer, boleh difoto. Tapi kalau punya komputer, filenya silahkan dikirim ke VLab. Boleh. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi? Cukup? Cukup ya, tetap semangat ya ngerjain tugasnya. Jadi kalian bisa buat video supaya kalian bisa yakin, oh memang seperti inilah manusia dengan makhluk sosial, manusia itu punya peradaban dan segala macam. Ya, kita beragam, tapi jangan karena keberagaman ini menjadi kita individualism, ya. Karena kita beragam, kita harus menyatu. Satu pesan khusus tadi adalah don't judge a book from the cover. Jangan menilai buku dari covernya. Hormati waktu dan banyak membaca supaya kalian bisa paham teknologi informasi ini semakin berkembang, semakin canggih. Ya, handphone yang kalian pakai ini, handphone ini adalah handphone pintar. Android ini handphone pintar. Berarti apa? Yang menggunakannya juga harus lebih pintar. Karena yakin saja di dalam sebuah handphone ini, aplikasinya itu tidak semua aplikasi kalian pakai. Karena kenapa? Karena kalian tidak paham penggunaannya, gitu ya. Jadi karena handphone ini handphone pintar, maka yang menggunakan juga harus lebih pintar. Itulah peradaban, itulah sebuah evolusi kehidupan. Ya. Oke adik-adik, pertemuan kita sampai di sini dulu. Sampai berjumpa. Selamat bekerja, selamat mengerjakan tugasnya. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Sekian, mohon maaf kalau ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi aktifkan. Oke, semuanya. Selamat bertugas ya, selamat mengerjakan tugasnya. Oke. Izin Ibu stop hand meeting ya.